Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Aduh, ibu kangen nih dengan kalian. Bagaimana liburnya? Ingat ya, harus tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit ya. Oke, sebelum ibu masuk ke perkenalan, terlebih dahulu kita baca doa ya. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Makasih pada kalian yang tetap semangat di pagi hari ini untuk kita kembali menuntut ilmu. Kalian tetap semangat kan? Iyalah, pasti tetap semangat. Jangan sampai tidak semangat ya. Walaupun kita tidak bisa ke sekolah, tetapi kita harus tetap semangat. Oke. Itu adalah tujuan kita untuk maju ke depan. Baik, untuk kelas 11 ini pasti sudah kenal dengan ibu, ya kan? Nah, Ibu Fitri. Di sini Ibu mengajar bahasa Indonesia ya. Jadi Ibu sudah tidak ada perkenalan lagi nih dengan kalian ya. Tapi lebih detailnya biar kalian lebih kenal lagi, jadi Ibu memperkenalkan lagi. Nama Ibu adalah Ibu Fitriani SPD. Di sini Ibu akan mengajar mapel bahasa Indonesia. Tadinya Ibu hanya memegang kelas SMK saja, tetapi di sini Ibu memegang kelas 7, 8, 9 MTS, 10, 11, 12 SMK. Tamatan terakhir sekolah Ibu S1, Sastra Bahasa Indonesia PGRI atau Universitas Unindra. Tempat tanggal lahir Ibu Jakarta 13 Juli 1983. Alamat Ibu Ingkopat Blok D 15 nomor 4 RT RW 017 RW 005, nomor telepon Ibu atau nomor HP dan WA Ibu 0878 1257 4554. Ya, yang kelas 11, kelas 12 yang sudah tahu nomor Ibu yang lama, sekarang tidak pakai nomor yang lama ya, tetapi pakai nomor yang baru. Oke, sekarang Ibu masuk ke sosialisasi KI, KD, dan KKM pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini KI. KI atau yang disebut dengan kompetensi inti di sini terbagi menjadi 4, yaitu sikap menghargai dan menghormati ajaran agama. Jadi kalian harus saling menghormati ya, entah itu beda agama atau sesama agama. Kalian harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian sikap sosial dan bertanggung jawab serta disiplin. Nah, di sekolah ini ada tata tertib, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab. Jadi kalian harus patuhi dan harus ikuti. Kemudian di sini ada pengetahuan bahasa Indonesia dibagi menjadi 6 KD. Lalu penerapan keterampilan bahasa Indonesia dibagi lagi menjadi 6 KD. Dalam 6 KD dan 6 KI di sini pembelajaran pertama kita yaitu teks prosedur. KD 3.1 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. KD 4.1 kita merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian pelajaran kedua teks eksplanasi. KD 3.2 yaitu menganalisis kembali struktur dan kebahasaannya dari teks eksplanasi itu seperti apa. Nanti Ibu akan jelaskan. Kemudian KD 4.2 mengonstruksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dalam kebahasaannya. Kemudian pertemuan yang ketiga yaitu kita teks ceramah.
Pasti kalian pernah mendengar, pernah melihat ceramah, ya kan? Nah, nanti kita pelajari nih, ada teks ceramah. KD 3.1 yaitu menganalisis dan mengidentifikasi informasi struktur kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, lalu KD 4.3 menyusun bagian-bagian penting dan permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Nah, nanti tugasnya, Ibu akan memberikan tugas kalian membuat sebuah ceramah, teks ceramah, kemudian kalian buat video ceramah, kemudian menyusun bagian-bagian apa yang terpenting dalam teks ceramah tersebut. Kemudian kita ada pertemuan yang keempat nih, yaitu proposal. Nah, kalian tahu Kak proposal? Ada yang tahu, ada yang tidak. Baik, nanti dalam materi ini untuk pelajaran berikutnya nanti Ibu akan jelaskan lebih detail lagi. Di sini KD-nya 3.4 menganalisis dan mengidentifikasi pesan dari sebuah kegiatan proposal. Nah, nanti kalian menganalisis atau mengidentifikasi yaitu membuat sebuah kegiatan, lalu kalian membuat sebuah proposal. Kemudian KD 4.4 merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan dan esensia karya ilmiah yang diperlukan. Nah, kalian di sini akan maksud Ibu akan ditugaskan untuk membuat sebuah proposal, merancang dulu nih seperti apa proposal kalian, lalu informasi apa yang kalian dapat, tujuannya untuk apa, lalu baru kalian buatlah sebuah proposal. Oke ya. Kemudian pelajaran kelima yaitu fiksi dan non-fiksi. Pelajaran fiksi dan non-fiksi ini juga akan dipelajari nanti di kelas 12. Oke. KD-nya 3.5 yaitu menganalisis dan mengidentifikasi pesan dasar sebuah buku fiksi dan non-fiksi. KD 4.5 menyusun laporan butir-butir penting dari sebuah atau suatu buku fiksi dan non-fiksi. Nanti kalian tuh akan Ibu tugaskan membuat laporan tentang suatu buku fiksi dan non-fiksi. Lalu sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, materi yang terakhir yaitu pelajaran teks resensi. Ini masih berkaitan dengan buku loh. Ya, KD 3.6 yaitu menganalisis kebahasan resensi setidak-duanya karya ilmiah. Nah, kalian harus tahu nih kebahasaan dalam resensi. Sebuah resensi, kebahasanya seperti apa? Nanti Ibu akan jelaskan juga. KD 4.6 yaitu menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Nah, kalian harus bandingin nih dari teks satu dengan teks yang lainnya. Resensi apa ini ya? Lalu kalian bisa tuh menyusun kembali dalam sebuah buku. Nah, seperti itu. Nah, dari materi-materi KIKD yang Ibu berikan, nanti Ibu akan jelaskan lagi satu persatu dalam pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan yang pertama ini cukup Ibu memberitahukan KI, KD, dan KKM-nya saja. Nah, KKM untuk bahasa Indonesia yaitu 70 ya. Mau itu kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, KKM bahasa Indonesia itu adalah tetap 70. Nah, Ibu akan mengambil nilai kalian itu tidak hanya dari absensi tugas, tetapi dari kalian perilaku dan sikap kalian yang Ibu akan nilai. Jadi, ingat, sikap dan perilaku kalian itu dijaga dengan benar. Jika memang kalian tidak mau di bawah KKM, tolong kalian hargai guru kalian yang sedang menjelaskan. Kalian ingin dihargai, begitupun dengan guru kalian. Sebelum kalian dihargai, kalian menghargailah guru kalian yang sedang menjelaskan. Jika kalian tidak paham, silakan kalian bertanya. Nah,
Jadi, Ibu akan mengambil nilai tidak hanya dari absensi, tugas, ataupun kalian rajin bertanya, tetapi Ibu akan menilainya pun dari sikap dan perilaku kalian, ya. Kalau misalkan sikap dan perilaku kalian di luar sekolah misalnya nakal, tetapi untuk di sekolah tolong dijaga sikap dan perilaku kalian, ya. Ingat, kalian sudah kelas 11, nanti kalian kelas 12. Ada adik-adik kalian yang akan melihat kalian. Kalian adalah contoh dari adik kalian kelas 10. Jadi kalian tolong ya, diperhatikan sekali. Ingat, jangan sampai kalian di bawah KKM nilainya. Oke, jadi Ibu mohon pada kalian, Ibu minta pengertian kalian. Jika Ibu memberi tugas kepada kalian, tolong kerjakan. Jangan banyak alasan dan jangan banyak omong, ya. Kalau misalkan Ibu memberi tugas, hari ini kumpulkan 2 hari dari sekarang, harus dikumpulkan. Kalau memang tidak dikumpulkan juga, Ibu anggap kalian tidak mengumpulkan tugas, ya. Jadi tolong, kalian mau dihargai, Ibu pun seperti itu. Jadi sebelum kalian mau dihargai, maka hargailah guru kalian dulu. Oke? Kita sama-sama saling menjaga, kita sama-sama saling mengerti. Jadi kita sama-sama enak, ya. Dari sini perkenalan Ibu. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika memang ada ucapan dan perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga kita bisa cepat untuk bertatap muka kembali di sekolah, ya. Kita kan lebih enak belajar langsungnya di sekolah dibandingkan kita online seperti ini, ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.